nazzalal kitaba wal furqana mubasysyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bani syahri wa ramadani rahmat syahrul umati. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Rabbana arham ummata Muhammadin wa la tu'izzibhum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Sedang Jumat yang berbahagia, yang seiman dan seakidah, mari kita sama-sama bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah terhadap kita, yakni nikmat iman dan Islam. Selawat beriringan salam juga tidak lupa-lupanya kita aturkan buat penghulu alam, yakni junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan umat manusia pada umumnya dan khususnya kita selaku umat beliau, yakni umat Islam, supaya dapat hidup selamat berbahagia dunia wal akhirat. Hadirin yang berbahagia, kita sedang berada di bulan Rajab. Pada saat ini tepatnya tanggal 15 Rajab. Rasulullah menyatakan karena Rajab ini adalah bulan Allah. Kalau beramal sebelum bulan Rajab, kalau satu kita kerjakan pahalanya adalah 10. Kalau di bulan Rajab kita beramal satu dikerjakan pahalanya 70. Karena di bulan Rajab sekarang ini tidak saya lanjutkan sampai bulan Syaban dan Rajab dan Ramadan. Hanya di dalam bulan Rajab saja. Bahwa Rajab ini kewajiban kita selaku umat Islam. Rasulullah menyatakan, siapa yang berpuasa satu hari di dalam bulan Rajab ini ikhlas karena Allah semata-mata, maka dapat dipastikan keridaan Allah terhadap orang yang melaksanakan tersebut. Kalau sudah keridaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sudah pengisi surga. Kalau dia berpuasa 2 hari, maka dengan ikhlasnya masyarakat langit dan bumi tidak dapat mensifati rahmat Allah yang diberikan terhadap orang yang berpuasa tersebut. Kalau berpuasa sampai 3 hari di bulan Rajab ini, maka dia terhindar daripada malapetaka hidup di dunia ini dan terjauh daripada siksa di neraka nanti di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab ini, maka dia menutup pintu neraka yang 7 pintu. Siapa yang berpuasa 8 hari, dia sudah membuka pintu surga yang 8 tingkat.
Maka dari itu kaum muslimin hadirin yang berbahagia, sewaktu roh masih di kandung badan, mari kita beramal menurut ajaran Rasulullah SAW. Puasa 1 hari dengan secara ikhlas karena Allah semata-mata, supaya amal ibadah yang kita kerjakan tersebut dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, kalau dikatakan yang menyatakan kepada kita salah seorang sahabat Rasulullah, dia menyatakan di bulan Rajab ini ada di balik gunung Bukit Kaf, di balik Bukit Kaf tersebut ada padang yang sangat luas, pasirnya adalah perak. Di situ adalah penduduknya adalah malaikat. Luasnya adalah 7 kali dunia ini. Malaikat itu bersusun, seandainya jatuh jarum dari di atasnya tidak akan jelulus ke bawah. Begitu rapatnya malaikat di situ. Bendera mereka, setiap mereka itu memegang bendera. Benderanya berkalimatan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seluruh malaikat tersebut tidak bisa diketahui oleh makhluk Allah bilangannya, hanya Allah saja yang dapat mengetahuinya. Doa mereka di padang pasir yang luas itu, sebagaimana Rasulullah menyatakan, Rabbana arham ummata Muhammad wala ta'izzibhum. Wahai ya Allah, kasihanilah umat Muhammad dan janganlah tersiksa mereka di kemudian hari. Inilah permohonan malaikat terhadap kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya, hanya khusus untuk kita selaku umat Islam. Tetapi kalau kita lengah di dalam amal yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, yang penting kita mencari hidup di dunia ini, walaupun hujan, walaupun panas, walaupun bagaimana tarik matahari, namun kita tidak mau berhenti untuk mencari hidup demikian. Kalau bisa berpayung, pakai payung. Kalau pakai kendaraan, pakai kendaraan. Tetapi kalau azan yang dikumandangkan oleh Bilal, yang sebenarnya adalah Allah yang menyuruh kita untuk melaksanakan salat yang 5 waktu tersebut, apalagi di saat waktu subuh. Kalau kita melaksanakan salat subuh, amatlah besar nilai pahalanya. Yang pertama, salat sunat fajar lebih besar nilai pahalanya dari dunia dan sisinya. Yang kedua, lebih besar pula pahalanya takbiratul ihram mengikuti imam, kalau kita mengikuti imam bersama imam berjamaah. Tetapi kalau kita sendirian di rumah, tentu pahala yang demikian tidak akan dapat bagi kita. Maka dianjurkan betul bagi kita selaku umat Islam untuk melaksanakan sholat itu berjamaah di mana dikumandangkan azan. Kalau sholat sunat dianjurkan lebih afdal di tempat kita masing-masing. Perbedaan sholat sunat dan sholat wajib jauh sangat berbeda. Kalau sholat wajib harus dilaksanakan di mana azan dikumandangkan. Kalau sholat sunat disunatkan lebih afdal di rumah kita masing-masing. Kalau sholat wajib tidak boleh duduk. Kalau sholat sunat kita dibenarkan duduk. Tetapi kalau kita sakit, boleh kita duduk melaksanakan sholat wajib tersebut. Pahalanya juga tetap seperti biasa. Tetapi kalau kita melaksanakan sholat sunat, kalau kita berdiri pahalanya umpamanya 100, kalau kita duduk boleh pahalanya separuh dari yang kita berdiri. Jadi jauh perbedaan antara salat yang kita kerjakan tersebut. Yang penting bagi kita mengetahui rukun yang 13 itu terbagi kepada beberapa bahagian. Bahagiannya 3.
Yang pertama rukun fi'li. Apa yang dikatakan rukun fi'li adalah perbuatan, di mana tempatnya harus kita pelajari. Rukun qauli, di mana pula rukun qauli itu letaknya harus kita tanyakan kepada ahlinya. Di mana pula letaknya rukun qalbi ditanyakan kepada yang ahlinya. Semuanya itu adalah kesempurnaan salat. Kalau kita tidak ada ilmu yang demikian, amal ibadah yang kita kerjakan seperti apa saja, ilmu itu adalah sangat penting sekali. Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imam bagi amalan, dan amalan itu hanya pengikutnya saja. Walaupun berkhutbah, tahu mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang membatalkan. Seandainya ada kesalahan saya di dalam berkhutbah ini, mana yang tahu, tolong ditegur. Begitu aturan ajaran Islam. Jangan dibiarkan orang yang berkhutbah itu salah. Mana yang rukunnya tinggal, mana yang syaratnya salah, ini harus kita tegur bagi kita yang mengetahuinya. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, sholat kita semuanya yang hadir batal. Maka dari itu harus mengerti dan paham mana yang rukun dan mana yang syarat untuk melaksanakan amal ibadah yang kita kerjakan ini. Taubahnya seperti masuk PNS, bagi perwira-perwira umpamanya harus mengetahui bagaimana, harus ada jalannya, ilmunya harus dicari. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu oleh kamu semenjak dari ayunan sampai ke bawah lahat. Ad-dunya darul a'mal wal akhirat darul akhirah. Dunia itu adalah kampung untuk beramal, akhirat itu adalah penerima amal kita. Jadi amal ini harus dengan ilmunya supaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa. Karena puasa bulan Ramadan tak lama lagi. Harus kita paham berapa rukun puasa itu. Rukunnya hanya 2 saja. Kalau kita paham, kalau kita belum paham, tanyakan kepada ahlinya. Jadi jangan kita berpuasa saja, payah menahan lapar dan dahaga saja, supaya amal ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kepada yang ahlinya, kaum muslimin hadirin yang berbahagia, maupun berzikir, maupun berdoa, maupun takbiratul ihram. Bagaimana cara takbiratul ihram yang benar dilaksanakan oleh kita? Bentangkan 2 telapak tangan kita arah ke kiblat. Telapak tangan kita itu mempunyai angka-angka. Angka yang sebelah kanan adalah 81. Angka yang di sebelah kiri telapak tangan 18. Jumlahnya 99. Kalau kita takbiratul ihram, kita angkat setentang bidang bahu kita bentangkan telapak tangan, jangan dikutupkan. Ini mengharapkan nikmat di dalam surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 99 khusus untuk orang yang Islam atau orang yang beriman. Tetapi nikmat yang satu dijatuhkan ke dunia ini, satu nikmat berebut binatang kafir, non Islam dan sebagainya, berebut yang satu itu. Baik panas maupun hujan dan kesulitan tetap dicari dengan kesulitan tersebut. Tetapi nikmat yang satu yang disediakan untuk orang yang beriman tidak dipedulikan. Bagaimana cara takbir yang benar, bagaimana rukuk yang benar, harus dilaksanakan dengan cara mengetahuinya, dengan orang yang mengetahuinya. Tanyakan kepada yang ahlinya di mana kita tinggal, supaya dapat amal ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat hidup dunia wal akhirat. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu laghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat til ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina ila siratal mustaqim wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wal fuqara'i wal masakin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar.